Agropedia. Pada pagi yang sangat-sangat cerah ini, saya akan membagikan tips perawatan sayuran di kebun Agropedia. Jenis sayuran yang akan kita bahas adalah kol dan brokoli. Kebetulan memang ini jenis sayuran yang saya sukai dan menantang untuk dibudidayakan. Kita akan bagi menjadi 4 tahapan atau 4 fase. Jadi tonton terus ya video ini. Mampir Om. Pada fase pertama ini kita akan fokus pada penyangan tanaman. Penyangan ini dimaksudkan untuk membersihkan tanaman induk dari gulma atau rumput liar, sehingga penyerapan nutrisi untuk tanaman induk itu dapat maksimal, tidak diserap oleh tanaman pengganggu ini atau gulma. Gulma ini bisa tumbuh karena memang mendapatkan media yang cukup baik dan biasanya ikut atau terbawa oleh bahan organik seperti kompos ataupun kohe, kotoran hewan yang kita gunakan sebagai bahan campuran media tanam. Atau juga benih ini terbawa oleh angin, debu-debu, sehingga jatuh pada media tanam. Pembersihan gulma ini bisa dilakukan pada pagi hari, siang hari, maupun sore hari, dan kebetulan saya lakukan ini di pagi hari. Sekarang nanti kita akan melakukan pengairan tanaman, pengolahan tanah, dan pemupukan. Jadi dalam satu pekerjaan ini kita bisa melakukan 4 tahapan perawatan tanaman. Penyangan bisa dilakukan seminggu sekali, jadi tidak harus setiap hari. Intinya kita menunggu tanaman gulma ini agak besar dikit, agar nanti ketika kita proses cabut ya, kita bersihkan itu lebih mudah, tidak meninggalkan akar. Takutnya nanti kalau dia masih kecil terus susah kita cabut, akarnya ketinggalan, nah itu nanti bisa tumbuh lagi. Lebih baik nanti kita cari kondisi dia agak lebih besar ya, sehingga nanti mudah kita cabut seluruhnya sampai ke akar-akarnya. Untuk gulma yang sudah kita bersihkan, nanti kita kumpulkan, kita keringkan, nanti kita ubah menjadi pupuk organik. Jadi kita kompos lagi gulma ini menjadi pupuk. Dari tanah kita kembalikan ke tanah, karena memang untuk kandungan dari gulma ini ya, kandungan nutrisinya itu lebih banyak unsur nitrogennya. Jadi nanti bermanfaat ketika nanti kita akan proses penanaman atau penyemaian di siklus selanjutnya setelah kita menyelesaikan siklus tanam ini. Kalau teman-teman lihat ukuran dari tanaman brokoli ataupun kol ini tidak seragam ya, karena memang model penanaman yang kita lakukan itu adalah tafila, yaitu tanam benih langsung. Kita tidak melalui semai-semai menggunakan tray semai atau menggunakan polybag semai, tetapi kita langsung menanam pada polybag. Kenapa banyak yang tidak tumbuh? Faktor utama karena memang beberapa waktu yang lalu curah hujan kita kan terlalu tinggi, sehingga tanaman yang harusnya dia tumbuh tinggi karena kena hujan, dia roboh. Ketika roboh dan sistem perakarannya tidak dalam, sehingga dia bisa rusak atau lepas dari media tanam. Nah, tapi tidak jadi masalah. Nanti ketika tidak ada yang tumbuh, nanti kita coba tanam lagi, kita langsung tafila, tanam benih langsung.
Dan juga di dalam sistem perawatan ini kita full organik ya, jadi media tanam yang kita pakai itu media organik. Terus tanah yang sudah kita pakai untuk siklus penanaman itu biasanya kita bongkar, kita jemur matahari itu, sinar matahari selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu, baru nanti kita campur dengan bahan-bahan organik seperti kompos ataupun kohe kambing ya. Nanti baru bisa kita pakai kita gunakan lagi untuk penanaman. Tapi jangan lupa nanti untuk media tanam kita tambahkan campur dolomit. Nah, fungsinya ini untuk mencegah keasaman atau menetralkan pH tanah. Di fase kedua ini kita akan fokus pada pengolahan tanah atau menggemburkan tanah ya. Jadi fungsi dari menggemburkan tanah ini adalah agar tanah dapat menyerap unsur hara ataupun nitrogen dari udara itu lebih maksimal karena membentuk rongga-rongga di dalam tanah, sehingga nanti tanaman dapat tumbuh lebih subur. Tetapi perlu diingat bahwa saat kita melakukan pengolahan tanah atau penggemburan tanah, pastikan tidak mengenai sistem perakaran ya. Jadi kita melihat juga kondisi tanaman, misalnya tanaman itu masih berumur masih kecil. Nanti untuk mekanisme pengolahan tanah biasanya saya kasih jarak 1-2 cm dari diameter tanaman itu, lingkar, agar nanti akar-akar yang sudah tersebar di tanah, menyebar ke tanah itu tidak terkena oleh alat olah tanah kita. Nah, kalau untuk tanaman yang sudah besar, biasanya jaraknya kita buat mendekati bibir atau pinggiran dari polybag yang kita gunakan, karena akar untuk kondisi tanaman-tanaman yang sudah besar ini sudah menyebar luas. Biasanya kalau proses pengolahan tanah ini, tanaman akan sedikit stres karena merubah kondisi tanahnya, termasuk beberapa akar-akar yang terpotong dari alat untuk pengolahan tanah ini. Nah, untuk proses pengolahan tanah ini teman-teman bisa lakukan 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Karena apa? Takutnya nanti kalau teman-teman sering menggemburkan tanah, malah membuat tanaman itu stres dengan kondisi akar-akar yang sudah mendapatkan ruangnya itu nanti terkena alat-alat yang kita gunakan untuk mengolah tanah. Nah, untuk alat ini kami menggunakan skop tanah yang simpel dengan ujung yang tidak lancip atau ujung yang tumpul. Fungsinya adalah agar ketika kita menancapkan ke dalam tanah, dia tidak merusak dari polybagnya. Karena kalau polybag itu sudah rusak dikit, maka kerusakan itu akan menyebar karena seringnya terkena sinar matahari. Jadi saya sarankan teman-teman silahkan menggunakan skop tanah sudah seperti ini. Nah, nanti dilihat juga, termasuk skop tanah ini juga ada beberapa ukuran ya, ukuran yang kecil, sedang ataupun besar. Nah, kalau saya ini menggunakan skop yang sedang, mengikuti ukuran dari polybag yang kita gunakan. Kebetulan untuk polybag yang kita gunakan ini adalah ukuran 40 ya. Ini adalah ukuran standar minimal yang sudah saya uji coba untuk kebutuhan penanaman brokoli, terus kol atau kubis. Kalau kurang dari ini, itu dampaknya ketika nanti kering, kondisi tanah itu kering, tidak tersiram, nanti tanaman mudah ambruk. Karena ini kan tanaman ada buahnya yang
buah sayurannya itu yang besar ya, sehingga perlu penopangan ruang lingkup karena tanah media yang lebih luas, jangkauan yang lebih luas. Ya, oke. Yang kedua juga ini penyiraman airnya itu tidak sering-sering. Biasanya kalau dengan ukuran di bawah ini sehari saya bisa 2 kali, tapi untuk yang ukuran 40 ini saya bisa sehari cukup sehari sekali, jadi tidak berulang-ulang. Oh ya, untuk jenis akar dari brokoli, kubis ataupun kol itu di akar sabut ya. Jadi kalau akar sabut itu nanti banyak sekali akar-akar kecil yang kalau nanti saat teman-teman bongkar polybagnya, nanti akarnya itu sampai dengan di bagian bawah polybagnya dengan tinggi 40 cm ini. Oh ya, untuk tanah yang hasil kita olah atau kita gemburkan tadi sebaiknya nanti ditaruh atau kita kumpulkan ke tengah, yaitu menutupi perakaran utamanya, sehingga nanti rongga-rongga di bagian luarnya atau sisi luarnya itu lebih tinggi. Jadi modelnya kita buat gunung. Tetap di dalam proses pengolahan tanah ini, ketika tanaman itu masih kecil, itu kan struktur akarnya kan belum kuat, sehingga dengan adanya pengolahan tanah ini kita bisa memperbaiki postur atau posisi dari tanaman yang masih kecil untuk bisa kita luruskan. Misalnya dia ambruk atau miring, nanti kita bisa luruskan dengan menambahkan tanah di beberapa bagian. Dan juga nanti kalau tanaman ini sudah dewasa, kita juga perlu acir ya, acir tanaman seperti yang terlihat warna hijau. Ini adalah tongkat acir dengan ukuran kalau tidak salah itu 8 mili, diameter 8 mili dengan tinggi itu 75 cm. Nah, ukuran tanaman kol atau kubis itu biasanya tidak lebih dari 40 cm tingginya, sehingga dengan ukuran acir seperti ini sudah cukup sekali dan sudah kuat sekali. Jadi nggak perlu disiapkan beberapa acir, cukup setiap tanaman itu 1 acir saja sudah cukup. Di fase ketiga kita akan melakukan penyiraman air. Jadi penyiraman air ini dimaksudkan untuk tadi ketika kita sudah mengolah lahan ya, atau menggunakan tanah, takutnya ada beberapa akar dari tanaman itu terkena sehingga tanaman jadi stres. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi itu yaitu dengan memberikan penyiraman air. Penyiraman air ini memang kita lakukan setelah melakukan pengolahan tanah, yaitu untuk mencegah tanaman itu stres. Yang kedua memang untuk penyiraman pada umumnya ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa penyiraman ini biasanya saya lakukan sehari sekali, mau di pagi hari atau sore hari. Nah, kebetulan pada video ini kita lakukan di pagi hari ya, karena sudah akan kita lakukan pengolahan tanah, takut tanaman stres. Tapi biasanya saya lakukan di malam hari, saya lakukan di sore hari. Oke, di fase terakhir ini, di fase 4, kita akan fokus pada pemupukan. Nah, kebetulan kami pemupukan ini menggunakan bahan organik ya, yaitu sisa filtrasi dari limbah kotoran air kolam ikan. Jadi nanti mungkin bisa kita buat di video selanjutnya terkait dengan bagaimana mekanisme kolam ikan yang kita bangun sehingga air kotornya itu bisa kita manfaatkan untuk penyiraman tanaman. Nah, ini salah satu metode yang kita kembangkan dalam rangka kita membangun atau membudidayakan tanaman itu secara organik. Biasanya sebelum kita gunakan untuk pemupukan, kita menggunakan
air bekas limbah kotoran ikan ini sudah kita campur dengan mikroorganisme seperti E4 dan Trichoderma, yaitu fungsinya untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan kandungan gizi atau nutrisi dari air yang kita gunakan.